mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi salam, selamat siang untuk kita semua. Kita akan mengantarkan almarhum dan kekasih Bapak Raymond ke dalam pemakaman tempat peristirahatan terakhir untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan siang hari ini di dalam ibadah tutup peti, mari kita persiapkan semua. Sekali lagi, target siang ini kita akan selesai jam 12 supaya kita bisa langsung berangkat ke tempat pemakaman dengan Allah. Mari kita akan memulai. Kita akan naikkan satu pujian kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbing, tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Sekali lagi, yang namanya Raja Maha Kuasa, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Cuma saya undang bagi berdiri. Kita akan masuk dalam doa pembukaan oleh Ibu Gembala Suda. Mari sidang perkabungan kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, hadir-Mu yang tetap dan permanen di dalam rumah-Mu ini,
di dalam setiap kami yang ada di tempat ini yang percaya kepadamu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami pada pagi hari ini, untuk kami boleh masuk di dalam ibadah penutupan peti. Sungguh Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan kiranya boleh kami rasakan di tempat ini pada pagi hari ini. Biarlah Engkau ada di dalam seluruh ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Fotum dan salam. Kebaktian penghiburan ini berlangsung atas pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita dan dari Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita akan masuk di dalam bacaan firman Tuhan, terambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan bagi kita semua. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Mari seluruh sidang perkampungan yang sudah memegang liturgi, ya, kita masuk di halaman yang ketiga. Kita akan mempersiapkan firman Tuhan oleh Gembala Sidang Gereja Metodis Injili Prios Agung, Pastor Helen Christina Pemantoro. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jangan di hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib.
Mari semua sidang perkabungan kita tunduk kepala dan kita menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus, seraya memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kami adalah orang-orang yang datang bukan dengan hal yang lain kecuali kami ingin mendapatkan sesuatu kekuatan daripada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, dan Engkaulah sumber segala-galanya. Bapa, pemberitaan firman ini biarlah menjadi penolong bagi kami, dan tolonglah kami semua di tempat ini yang mendengarkan firman, supaya Roh Kudus boleh melayani setiap kami yang di tempat ini, sehingga firman Tuhan yang ajaib, yang berguna, yang sangat indah itu boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menjaga firman yang akan diberitakan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kepada seluruh sidang perkabungan silakan duduk. Mari kita buka Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai dengan 4. Saya berharap waktu ini boleh dipakai sebagai waktu anugerah, sebagai satu waktu kesempatan kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena akan ada waktu di mana kita nggak punya kesempatan lagi. Mari kita pakai waktu ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat lanjutnya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram memberi hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Kiranya setiap kita yang ada pada pagi hari ini adalah orang-orang yang berhikmat, karena dikatakan waktu kita senang, waktu kita ada di rumah duka dan menikmatinya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhikmat. Nah, Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 4 adalah sebuah nasihat kepada kita dari Raja Salomo, ya, karena Salomo ini adalah orang yang dia adalah orang yang lengkap kehidupannya, ya. Dia adalah orang yang sangat lengkap kehidupannya, sehingga Salomo ini menurunkan ada 3 kitab. Ya, kitab Kidung Agung ditulis ketika dia masih muda. Isinya kita bisa baca sendiri. Kemudian dia menulis kitab Amsal waktu usianya setengah tua. Tetapi waktu dia mulai masuk usia tua, dia menulis kitab Pengkhotbah. Kitab ini ditulis pada akhir hidup Salomo. Dan pada pagi hari ini, saya rindu sidang perkabungan kita boleh belajar, ya, untuk belajar bagaimana kita menyikapi hidup, menyikapi kematian, ya, yang kita hadapi pada pagi hari ini, ya, sebuah kematian.
Tentu kita semuanya sedih, pasti, ya. Semua sedih karena apa? Karena kita akan berpisah dengan almarhum Raymond Alfred. Tetapi ada 3 hal yang disampaikan dari kitab Pengkhotbah 7 ini, ya, yang harus Bapak Ibu, anak-anak muda dengar, demikian pula saya. Ada 3 hal. Pertama, ya, dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ya, kalau kita bayangkan tentang kematian secara umum, tentu kita punya perasaan yang sangat tidak suka dengan kematian. Ya. Semua secara umum, Bapak Ibu, anak muda, saya pribadi sangat tidak suka dengan kematian. Ya, karena kematian itu akan banyak tangisan. Kematian itu akan banyak menimbulkan rasa kehilangan. Saya sudah bicara tadi malam bahwa saya bisa merasakan kehilangan dari Ibu Mei, Ruben dan Audrey. Ya. Tadi saya sempat dengar Audrey ngomong, mudah-mudahan saya nggak salah. Audrey bilang, kok papi lama sekali ya tidurnya ya? Mudah-mudahan ya saya nggak salah tidur. Waktu saudara dengar itu apa yang saudara rasa? Miris ya. Saya aja 2021 saya ditinggal suami saya, rasanya itu nggak enak, Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini, besok pagi kita bangun udah nggak ada orang. Yang biasanya sama-sama hilang. Kebiasaan yang bersama itu mulai pudar, mulai hilang seiring dengan waktu. Itu kematian yang harus kita hadapi secara umum. Karena kematian itu bicara tentang akhir hidup kita. Ya. Kematian itu bicara tentang akhir dari eksistensi manusia kita. Ya. Almarhum Bapak Raymond selesai. Dia udah selesai. Dia sudah mengakhiri eksistensinya sebagai manusia selesai. Ya. Bahkan dikatakan kematian itu adalah sebuah misteri yang misteri yang sangat kita nggak mampu mengerti, saudara. Karena kita menghadapi 2 hal. Ya, pertama adalah apa yang terjadi setelah mati nanti, dan kita kemana setelah mati nanti. Bayangin apa nggak kita punya rasa takut waktu kita mendengar kematian itu adalah sebuah misteri besar yang kita tidak bisa prediksi apapun. Siang ini kita bisa tersenyum, ketawa seolah-olah kita sehat. Malam Tuhan ambil. Orang cuma manusia bilang, wih ngagetin ya, nggak nyangka ya. Tadi siang aja saya baru ketemu, tersenyum dan sebagainya. Tiba-tiba udah malam nggak ada. Itu banyak saudara hari ini. Ya. Dan seolah seperti Tuhan tidak adil mengambil. Kita tidak bisa berkata begitu. Ya. Dia adil dalam semua keputusannya, termasuk membawa almarhum pulang. Apakah Tuhan nggak lihat keluarganya, anak-anaknya? Saya bilang tadi malam kan di dalam kebaktian penghiburan. Apakah Tuhan nggak lihat bahwa Ruben masih kecil banget? Apakah nggak lihat bahwa Audrey masih kecil banget? 3 hari yang lalu saya pelayanan ke malam bersama tim pengembalaan dari gereja ini. Kami ke rumah saat kami berkunjung ke salah satu rumah anak damai. Hampir 18 orang di sana. Ya, selidik punya selidik. Mereka ditaruh karena tidak diurus lagi dengan orang tua. Dari mulai SMP, SMA. Segitu gedenya aja waktu mereka ngomong itu ngenes rasanya. Aduh, nggak ngebayang ya. Kayaknya enak, waduh tiap hari ramai-ramai 18 orang ketemu dalam satu rumah. Makan sama-sama, tidur sama-sama, sekolah sama-sama, semuanya sama-sama. Kayaknya enak. Tapi kalau kita teliti pelan-pelan, aduh kasihan sekali. Apakah Tuhan gak adil?
Sementara ada anak yang luar biasa menikmati. Apakah Tuhan gak adil kepada Ibu Mei, kepada dua anaknya? Enggak, saudara, dia adil seadil-adilnya karena dia adalah Allah. Nah, nasihat pertama dari Salomo melalui kitab Pengkhotbah ini dikatakan bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Artinya, bagi dunia apalah arti sebuah nama, tapi tidak bagi kekristenan. Nama itu penting. Ya, dikatakan nama yang harum. Ya, tidak Salomo itu bukan tidak punya alasan kenapa dia tulis hikmat yang benar ini. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Karena apa? Karena Salomo udah ngalamin, saudara. Bahkan saudara gak ada apa-apanya sama Salomo. Saya gak ada apa-apanya. Apa yang Salomo gak punya? Mungkin saudara di sini punya 1, 2, 3 apa yang Salomo punya, tapi saudara gak punya semua apa yang Salomo punya. Dia punya semuanya. Nama besar dia punya, kekayaan dia punya, hikmat dia punya, semuanya dia punya. Tetapi dia kecewa. Dia bilang bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu adalah sia-sia. Bahkan termasuk apa yang dia punya itu semua sia-sia. Makanya dia katakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saya tidak menyampaikan firman ini kepada almarhum. Almarhum sudah selesai. Dia sudah berjalan lebih duluan dari kita, ketemu dengan Bapa di surga dan hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Saya bicara kepada seluruh sidang perkampungan pada pagi hari ini supaya mata kita melek bahwa apa yang saudara punya, sehebat apapun, coba saudara bandingkan dengan Salomo, gak ada apa-apanya. Tetapi Salomo dia punya semua yang Tuhan kasih. Tetapi dia mampu memberikan, mengeluarkan hikmat, kata-kata hikmat, bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dari sini kita melihat bahwa siapa hidup orang itu kita lihat dari kematiannya. Ya. Siapa orang itu akan dilihat dari kematiannya. Saya berharap ini nasihat buat kita semua. Saya tidak menasihati Bapak Ibu karena Bapak Ibu jauh lebih tua dari saya. Tetapi firman Tuhan yang menasihati tanpa pandang bulu, mau usia tua, mau usia muda, mau usia kecil. Karena firman Tuhan ini atas segala usia. Maka dikatakan nama yang harum itu lebih baik dari minyak yang mahal. Dikatakan bahwa nama yang harum itu lebih baik dari yang minyak yang mahal. Artinya bahwa seseorang menanamkan hidupnya ya dengan baik ya dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi bahwa dia sangat dikasihi oleh banyak orang. Ya, sehingga dikatakan namanya harum. Dan itu akan teruji waktu dia meninggal, waktu dia mati. Kematian akan membuktikan siapa orang itu, bagaimana hidupnya. Apakah dia dikasihi Tuhan, atau apakah dia dikasihi atau dia dan dikasihi oleh sesama, atau tidak sama sekali. Mudah-mudahan setiap kita mempunyai kesempatan untuk memperbaiki. Kalau Alkitab katakan nama yang harum lebih baik, maka itu kita harus aware, kita harus hati-hati mulai sekarang. Ya. Bukan nama besar, oh dia mati, oh dia hebat loh, dia kaya, enggak saudara. Ya. Tetapi bagaimana kehidupan saudara, pasrahnya saudara dan saya kepada Kristus, karena kita telah menerima keselamatan, itu membangun pelan-pelan nama yang harum di hadapan Tuhan. Karena ternyata bagi Salomo, dari semua apa yang dia punya, dia hanya bilang, apa yang aku tabur itu yang aku tuai. Dengan penyesalan yang dalam dia tulis itu. Kekayaan gak membuat apa-apa, kecerdasan gak membuat apapun,
kehebatanmu atau apapun tidak membuat, tetapi dikatakan hati yang takut akan Tuhan itu membangun nama yang harum dalam hidup kita, dan itu akan teruji di kematian. Inilah yang harus kita renungkan, saudara jemaat perkabungan, pada pagi hari ini, supaya mulai sekarang kita merenung betul-betul, ya. Karena kalau saya lihat di sini adalah sangat di tengah, ya. Ini usia yang lebih tuanya lebih banyak. Ini bagus, ya. Supaya kita mulai lihat diri kita mulai bebenah, ya. Kita mulai berpikir bahwa hidup saya harus mulai berarti untuk Tuhan dan untuk sesama, bukan untuk diri sendiri lagi. Mulai berarti, ya. Supaya apa yang saudara dan saya tabur itu yang kita tuai. Yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Menurut Bapak Ibu sekalian, ini aneh nggak? Aneh, ya? Kok dibilang hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran? Bukankah hari kelahiran lebih baik daripada hari kematian menurut kita? Waktu kita punya anak kita lahir, waduh rasanya senangnya minta ampun, ya. Beda dengan waktu kita punya, tiba-tiba anak kita diambil, beda. Tapi firman ini luar biasa, dikatakan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bahkan ada lagi yang mengatakan firman Tuhan di dalam perikop yang berbeda, bahkan gak usah mati, lahir aja, gak lahir juga gak apa-apa, jauh lebih baik. Orang yang gak pernah dilahirkan, dikatakan kita pengkhotbah, itu jauh lebih baik. Karena dia gak usah lihat apapun, dia gak usah lihat penderitaan, dia gak usah lihat ketidakadilan, dia gak usah lihat apapun yang membuat dia hidupnya hancur, hidupnya sakit, ya. Almarhum ini cukup lama sakitnya, ya. Dan kita pasti bisa belajar banyak dari hal ini. Tapi satu yang meneguhkan saya, satu yang membuat saya bersukacita, ya, tubuhnya boleh sakit, tubuhnya boleh selesai, tetapi yang paling penting rohnya kembali kepada Tuhan Yesus yang memilikinya, ya. Makanya dikatakan kematian itu lebih baik, ya. Karena di dalam kematian itu, kalau kita mau definisikan itu, kematian itu kan pasti bebas, ya Bapak Ibu sekalian, pasti bebas, ya. Pasti nggak punya masalah, ya. Apalagi kalau orang mati itu dia meninggalkan utang yang banyak, dia mati udah selesai, bebas, tinggal ahli warisnya yang menanggung, ya. Dia sudah nggak punya rasa apa-apa lagi, nggak merasakan apapun, bahkan dia sudah nggak mampu melakukan apa-apa, dia udah selesai, dia nggak melakukan apa-apa. Dan yang paling indahnya adalah dia istirahat total, dikatakan kematian itu adalah sebuah istirahat total, istirahat permanen, ya, istirahat yang nggak pernah selesai. Makanya dikatakan istirahat total, itu kematian. Jadi waktu kematian kenapa dikatakan lebih baik? Kenapa? Selesai semuanya. Dia nggak berbuat apa-apa lagi, dia bebas. Tetapi saudara, permasalahannya adalah jangan buru-buru katakan kalau gitu aku pengen mati lah. Enggak, bukan itu maksudnya, ya. Karena kematian pun menyisakan sebuah misteri. Sebuah misteri kenapa? Karena kematian finalnya adalah membutuhkan jaminan kepastian keselamatan. Nah, itu yang benar. Kalau katakan kita cuma pengen bebas, aku pengen bebas, aku gak mau sakit lagi, aku gak mau miskin lagi, menyakitkan miskin itu, ya. Aku gak mau lakukan apa-apa lagi, aku selesai, aku mau istirahat total, lalu aku pengen mati aja lah. Yakin kita berani katakan itu? Karena kematian itu saya katakan bahwa dia sebuah misteri, ya. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja bagi kita semua, mendatangkan ketakutan buat kita, ketakutan supaya buntutnya adalah, finalnya adalah aku pengen, kalaupun aku mati, aku memiliki jaminan kepastian keselamatan.
Sekali lagi saya minta Yohanes 10 ayat 28. Mudah-mudahan yang tadi malam saya sudah bagikan, tapi pagi ini saya ingin bagikan ayat ini saja. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku, lihat baik-baik, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini ayat ini dahsyat, saudara. Karena apa? Kalau kematian kita sia-sia hanya melepaskan segala sesuatu yang membuat kita bermasalah, sesungguhnya engkau telah direbut oleh yang menyebabkan kematian dalam dirimu. Tetapi kematian di dalam Tuhan, setiap orang yang memiliki jaminan keselamatan di dalam hidupnya, dia menikmati firman Yohanes 10 ayat 28. Dia telah memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Kalau saudara tidak menerima firman ini sebagai firman yang hidup dalam hidup saudara, dan tidak menjadikan dia Tuhan di dalam hidupmu, menjadi juru selamat bagi hidupmu, saya mau katakan, hidup yang kekal itu tidak akan kita miliki. Bahkan dikatakan kita akan binasa selama-lamanya. Kita gak pernah takut, kenapa? Karena kita belum mengalami, saudara. Untuk mengalami ini, saudara dan saya harus mati dulu. Tetapi mari kita mati, mari kita pulang, mari kita selesai di dalam kehidupan yang memiliki jaminan kepastian keselamatan. Yohanes 10 ayat 28. Ini dulu yang kita bereskan. Kalau almarhum selesai sudah, kan makanya saya bilang, saya bawa firman ini bukan untuk yang mati. Dia nggak bisa, karena dia udah senang, saudara. Dia udah senang. Makanya Ibu Mei dia bilang udah senang. Makanya Ibu Mei bisa tersenyum, bukan ketawa, tersenyum, lega. Karena apa? Udah selesai suami saya. Justru yang harus kita pikirkan adalah diri kita, dirimu dan diri kita sendiri. Apakah kita mempunyai jaminan keselamatan? Itu yang lebih penting, saudara. Ya, itu lebih penting. Makanya dikatakan kematian itu Tuhan sudah tetapkan. Masing-masing kita Tuhan sudah tetapkan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa 2 tahun lagi, bisa habis pemilu. Udahlah, kasih aja lah waktu, coblos dulu. Ya. Bisa, habis itu selesai. Bisa, Tuhan sudah tetapkan. Tapi permasalahannya adalah, mari kita pulang dengan kita memiliki jaminan keselamatan. Itu yang membuat saya lega terhadap almarhum. Saya lega, walaupun sakitnya itu luar biasa menurut saya. Sakit yang menurut saya itu, kuat apa enggak ditanggungnya? Dari atas kepala sampai ujung kaki itu sakit semua, saudara. Enggak ada yang enggak sakit. Makanya dikatakan sering-seringlah ke rumah duka supaya saudara punya hikmat. Kalau ke rumah pesta, saudara enggak dapat hikmat. Yang ada cuma hidup senang, yang ada cuma kok orang itu kaya ya, saya juga pengen kaya. Kok orang itu senang ya, saya juga pengen senang. Kok orang itu punya banyak ya, kok saya nggak punya ya, itu aja. Makanya kata Tuhan bilang bahwa orang bekerja itu apa sih motifnya? Cuma iri hati aja, makanya dia bekerja. Ya. Makanya saudara bersyukur, beruntung. Kalau siang ini, saudara semua, bahkan saya sendiri, kita dituntun Roh Kudus untuk datang ke tempat ini. Ya. Jangan cuma datang, mau lihat almarhum aja. Sekali lagi saya mohon maaf sekali katakan almarhum udah seneng banget, udah nggak perlu dikhotbahin lagi, udah nggak perlu. Dia udah senang. Tinggal tubuh jasmaninya aja begini yang akan kita kembalikan di tempat peristirahatan terakhir nanti. Tetapi rohnya udah selesai, saudara, udah senang. Tinggal kita yang perlu prihatin betul hidup. Prihatin apa yang kau lihat, apa yang kau nikmati, apa yang kau rasakan, apa yang kau imani, itu yang akan menuntun kita. Kau percaya kepada Yesus,
ayat ini terjadi, kita memiliki hidup yang kekal. Hidup kekal itu kita menerima dan tidak akan binasa selama-lamanya. Makanya saya berusaha supaya semua jemaat saya kalau kembali kepada Tuhan sudah melewati satu pintu yang penting ini, yaitu pintu janji akan keselamatan, memiliki jaminan. Sudah jamin dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu tanya aja sama diri masing-masing, saya sudah memiliki jaminan keselamatan nggak ya? Saya sudah memiliki Yesus nggak? Karena dikatakan cuma Yesus satu-satunya jalan untuk menikmati hidup yang kekal. Di luar itu nggak ada. Renungkan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Semoga kita semua jadi orang Kristen yang sejati, yang tidak takut mati. Tetapi kalaupun kita harus pulang, kita pulang di dalam penuh pengenalan akan Kristus. Yang terakhir, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Di sini pengkhotbah Salomo sedang mengajak kita merenungkan bahwa ketika kita sedang berada dalam rumah duka, maka kita akan mengerti cara kerja Tuhan kepada setiap kita. Di sini kita akan melihat almarhum Raymond. Tentu semua kita akan berpikir ya, kehidupannya dan sebagainya. Kita mulai belajar untuk hidup memiliki nilai kehidupan, yaitu Kristus, supaya kita tahu bahwa kehidupan kita ini sementara. Saudara dan saya harus punya iman bahwa hidup kita cuma sementara. Ya, hidup kita sangat-sangat sementara. Ya. Waktu kita mati yang tinggal cuma nama. Makanya dikatakan nama yang harum itu lebih baik. Ya. Kita mulai membangun nama, bukan nama kejayaan kita, tetapi nama karena Kristus banyak berperkara dalam nama kita dan menghasilkan sebuah bangunan nama yang begitu indah. Nama indah itu hanya bisa dibangun kalau Yesus banyak berperkara dalam hidup kita. Dia banyak ganggu hidup kita. Sangat banyak. Kalau saudara nggak merasa pernah diganggu sama Tuhan, ya, mari minta mulai sekarang, Tuhan ganggu hidup saya. Ganggu hidup saya Tuhan. Datangin saya Tuhan. Buat sesuatu dengan saya. Supaya saya tahu caranya membangun hidup yang bernilai. Hidup nama yang harum. Hidup yang bernilai. Itu hanya bisa dibangun melalui pengenalanmu dan saya akan Kristus. Makanya saudara, di dalam sidang perkawunan ini dengarkan baik-baik saya. Iblis itu senang supaya saudara nggak kenal nama Yesus. Kerjaan iblis itu cuma satu di dalam kehidupan orang Kristen. Dia mau setiap orang itu kalau bisa nggak usah banyak kenal nama Yesus lah, nggak usah banyak berurusan sama Yesus lah. Dia maunya cuma seperti itu. Makanya pengkhotbah bilang salah satunya supaya kau kenal Yesus, datang ke rumah perkawunan, supaya kau tahu cara kerja Tuhan itu seperti apa. Mulai dia lahir sampai beliau meninggal, pulang, dia telah mengalami banyak cerita tentang Yesus dalam hidupnya. Sehingga saya tidak pusing dengan sakitnya, bahkan saya tidak pusing dengan cara matinya. Tetapi yang membuat saya bermegah dalam Tuhan karena imannya, itu cukup buat saya. Kiranya ini cukup bagi istrinya, kiranya ini cukup bagi keluarga besarnya. Jadi artinya setiap kita betapa pentingnya iman yang harus kita miliki, supaya waktu kita pulang, nah ini nih satu kunci lagi, supaya waktu kita mati sekalipun kita jadi berkat saudara. Ya. Mari minta sama Tuhan, Tuhan saya lahir jadi berkat, saya hidup jadi berkat, bahkan saya mati pun saya mohon Tuhan saya jadi berkat.
Karena apa? Karena dia ada di rumah duka. Lebih baik keluar hikmat. Makanya penting. Kita orang Kristen udah gak bisa lagi biasa-biasa saja, saudara. Kita orang Kristen harus punya target. Kalau saudara hari ini didatangkan Tuhan, disuruh, diperintah, ayo lihat almarhum. Tapi bukan asal lihat saja. Melalui kematian dia, apa yang saya dapat? Melalui kematian dia, apa yang saya lihat dari Tuhan? Kalau saya, karena dia mungkin jemaat saya ya, almarhum ini, jadi hati saya pun bicara gitu. Dan saya juga ingin menyampaikan serius bahwa dia pun kalau menjadi berkat bagi saya, bahwa saya harus mempersiapkan kematian saya, supaya waktu saya mati, orang datang dan orang diberkati, dan orang memiliki hikmat dari Tuhan untuk hidup selanjutnya lagi, supaya waktu dia yang menerima hikmat itu kembali lagi kepada Yesus, orang yang datang pun makin diberkati. Kalau saja setiap kita, Bapak Ibu sekalian, memiliki hasrat hidup yang demikian, betapa kematian orang Kristen itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu orang datang, ada kegentaran melihat almarhum, bukan cuma berdecak kasihan ya, dia masih muda, meninggal lagi, meninggal sakit lagi. Sejujurnya saya katakan, saya nggak peduli dengan itu. Yang saya pedulikan adalah dia memiliki iman. Cukup bagi saya. Saya pun bangga menghantarnya. Karena yang saya hantar adalah orang yang memiliki iman kepada Yesus, memiliki jaminan kepastian, keselamatan. Tuhan Yesus berkati kita semua sidang perkabungan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kasih kita, seluruh keberadaan kita siang hari ini untuk mengantar almarhum menuju tempat peristirahatan terakhir secara jasmaninya. Secara rohani dia sudah selesai, dia sudah kembali. Ya, tinggal bagaimana setelah itu saudara dan saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak ada firman-Mu yang berlalu dengan sia-sia. Seperti apapun firman itu kami dengar, kecuali kalau kami menolaknya Tuhan. Waktu kami datang di rumah duka, ada banyak berkat yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Rumah duka, kematian orang-orang percaya, itu sangat terlihat, sangat dirasakan kasih Yesus kepada yang dipanggil. Tetapi bagi kami yang masih hidup Tuhan, kami harus jauh lebih melihat sesungguhnya apa yang Tuhan sedang persiapkan dalam hidup kami, supaya hidup kami adalah hidup yang membangun nama harum, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena iman kami kepada Kristus. Supaya kami juga belajar mengimani bahwa kematian lebih baik daripada kelahiran. Karena kematian adalah satu alat atau sarana untuk kami berjumpa dan bersekutu dengan Allah kami yang hidup. Tidak ada yang lebih indah persekutuan yang ada, yaitu hanya persekutuan dengan Kristus. Dan almarhum telah mengalami perjumpaan dengan kekasih hatinya yang menjadi imannya yang dia pegang selama masa hidupnya, yaitu dengan Tuhan Yesus. Dan dia mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhannya. Dan kami yang ada hari ini Tuhan, mampukan firman menghajar kami, mengingatkan kami dengan keras untuk kami kembali bertobat, mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya hidup kami berarti.
Dan yang terakhir Tuhan, kami mohonkan, biarlah kami menjadi orang-orang yang diberikan hikmat waktu kami datang ke rumah duka ini. Almarhum telah mengajar kami banyak hal, bahkan memberkati kami. Dan yang paling tertinggi adalah imannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Kini persiapkan istri, anak-anak, orang tua dan keluarga besar untuk menghantar almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir secara jasmani. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua supaya langkah kaki kami tidak pernah sia-sia waktu kami datang ke rumah duka ini. Karena jelas sekali Tuhan mengatakan, rumah duka akan menjadi berkat bagi kita semua yang mau mencari isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah kami semua menyiapkan kematian kami adalah kematian yang memberkati banyak orang. Dan yang juga kematian kami yang membawa kami menerima hidup kekal dan tidak binasa selama-lamanya. Terpujilah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi almarhum Raymond Alfred. Dan kini Tuhan, sebagai orang-orang percayamu, gantilah ratapan kami dengan sukacita, supaya kami menghantar almarhum ke tempat terakhirnya dengan sukacita. Walaupun kami tahu kami tidak akan pernah bertemu lagi, tetapi itu bukan membuat kami berduka cita selamanya, tetapi bersuka cita karena dia telah menyelesaikan hidupnya di dalam imannya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan oleh Ibu Kepala Sidang Pastor Helen Christina Purwantoro pada kita semua seluruh sidang perkabungan siang hari ini. Kita akan menutup di dalam seluruh rangkaian ibadah kita dengan memuji bersama, berserah kepada Yesus. Berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus. Ayat kedua. Berserah kita
mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani. Karena itu marilah kita melanjutkannya, karya kehidupan kita dengan iringan berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari katakan amin, amin, amin. Silakan duduk jemaat pergabungan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, seluruh jemaat, keluarga besar dan seluruh sidang pergabungan, ibadah telah selesai dan kita akan mempersiapkan semua untuk keberangkatan ke peristirahatan terakhir pemakaman Tegal Alur. Namun sebelumnya, kepada keluarga besar yang akan rindu untuk berfoto, saya persilakan terlebih dahulu mempersiapkan semuanya. Bahkan untuk penuangan minyak di dalam peti bisa dimulai dari keluarga besar terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjut oleh keluarga besar yang lain. Ya. Untuk minyak apakah sudah dipersiapkan? Sudah ada, silakan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Umat Allah, Kristus telah mati bagi umat manusia, dan Ia juga bangkit mengalahkan kuasa maut. Rasul Paulus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Sebagai orang-orang percaya, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama akan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau adalah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Allah Maha Kuasa di dalam kasih karunia-Nya yang besar telah memanggil kembali kepadanya saudara terkasih kita, Raymond Alfred, dan kini kita akan memakamkan jenazahnya.
dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Namun kita memakamkan jenazahnya dalam pengharapan yang teguh akan kebangkitan bagi hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang terdapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Silakan diturunkan. Mari jemaat perkabungan yang terkasih, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 dan 3. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ayat 3, di jalanku nyata kasih. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Akan ditimbun kembali dengan tanah. Oke, serta anak-anak bisa. Kita lihat saudara Bapak Ibu, orang tua, Kekuatan dan kita lihat yang terakhir kalinya sebelum kita mengamalkan doa berkat bersama. diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Kita kasih kesempatan waktu untuk keluarga, Yang itu sur. orang tua, kakak adik, saudara-saudara, keluarga besar dari kedua belah pihak, ya boleh menyaksikan untuk yang terakhir kali, karena setelah itu seperti akan ditimbun dengan tanah kembali. buat imanku. Ya mungkin mau diambil fotonya dulu, silakan. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku Apa-apa hanya dipegang di belakang aja. Ya, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan
akan sama-sama peti yang sudah diturunkan ke bawah akan ditutup kembali dengan tanah, dan setiap sidang perkabungan mari kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan, tangannya boleh minum peti. Sudah nih, sudah ya? Siapkan bunga, nanti kita akan melakukan proses pemaburan bunga. Kita akan berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Keluarga inti, Ibu Mei, Ruben, Buat hari selamat dari sini deh. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Setelah ini nanti keluarga besar ya. Keluarga inti, Pak Suryanto, Bapak Stephen, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. ya silakan Pak Suryanto bisa sini Pak Sur, Bapak Stephen juga bisa.
Stephen. di sepanjang hidupku. Ya, silakan lanjut keluarga besar bisa menabur bunga. Bapak Lian sudah. Di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya, mereka akan diam di tempat yang penuh kedamaian. Di tempat tinggal yang tentram. Ya, setelah keluarga besar bisa lanjut ke kerabat. Bapak silakan. Yang aman, di mana Tuhan menghapus air mata duka cita. Bahagia semua yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Berdiam di rumah Tuhan, menyaksikan segala kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya untuk selama-lamanya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Ya, sudah ya. Ya, sebelum nanti kita akan berdoa, mengulang dan foto-foto, saya mempersilahkan dari perwakilan keluarga boleh memberikan sambutan bagi kita semua. Saya persilahkan. Ya, perwakilan dari keluarga besar. Ya, Bapak Stephen. Shalom semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada gereja untuk segala sesuatunya yang sudah disiapkan, dan terutama untuk Bu Gembala dan Cime juga. Untuk jangan sama aku, Bapak. Ini udah bentuk panggilan dari Tuhan tuh. Ya, aku udah selesai. Sudah berpulang kepada Bapak. Ya, untuk saudara yang lainnya, saya juga untuk mengucapkan terima kasih untuk segala sesuatunya, untuk datang ke sini. Ya, itu aja sih. Terima kasih untuk semuanya, untuk doa dan
Terutama untuk doanya untuk Koko. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Stephen mewakili keluarga besar yang mengasihi almarhum Bapak Raymond, dan saya percaya kita semua juga seluruh gereja Tuhan kita pun juga mengasihi keluarga Bapak Raymond almarhum. Ya.